Halo penakluk sejarah, balik lagi sama gua, Wahyu Penakluk. Siap-siap, karena hari ini kita akan membongkar sebuah anomali sejarah. Lu mungkin tahu soal Palu Arit, lu mungkin tahu soal darah merah, komunisme, dan lu pasti kenal DN Aidit. Tapi, gua jamin, kisah ini akan memutarbalikan semua yang lu tahu. Bayangin ini, di tengah kancah politik paling panas dalam sejarah Republik, di mana ideologi dipertaruhkan dengan nyawa, ada seorang petinggi utama PKI yang kerjanya bukan cuma bakar semangat massa. Dia adalah seorang maestro. Petinggi komunis ini fasih membahas Beethoven, jago main saksofon, dan dia teman karib dari musisi jazz paling terkenal di negeri ini, Jack Lesmana. Namanya Enjoto, Wakil Ketua CCPKI, Menteri Negara era Bung Karno, seorang genius yang multitalenta. Inilah kisah tragis tentang sang komunis yang menaklukkan nada, seorang intelektual yang terlalu cepat hilang. Ditelan misteri G30S. Mari kita mulai. Untuk memahami Enjoto, kita harus masuk ke atmosfer Istana Negara di masa Bung Karno. Ini bukan istana formal, ini adalah panggung seni. Setelah pidato yang menggelegar, Bung Karno akan meminta hiburan. Disinilah keajaiban Enjoto dimulai, saat semua larut dalam tawa. Seringkali, menteri berwajah serius ini, Enjoto, berdiri dari kursinya. Dia menyingsingkan lengan ke mejanya. Dia bukan cuma tepuk tangan, dia bergabung dengan tim musik. Memegang selo atau biola, dia mengiringi penyanyi top melakukan tembang kesukaan sang proklamator. Wartawan senior Martin Aleida yang meliput langsung mencatat momen ini. Bagi Bung Karno, melihat seorang menteri, seorang petinggi komunis punya kepekaan musik yang tinggi, itu adalah kepuasan tersendiri. Ini adalah jembatan estetika yang menghubungkan presiden dengan salah satu partai paling ideologis. Bandingkan dengan petinggi PKI lainnya. Lukman terlalu serius, hanya fokus pada organisasi DN Aidit. Bahkan puisinya pernah ditolak redaktur kebudayaan harian Rakyat Corong partainya sendiri. Ini menunjukkan jurang pemisah antara Aidit dan dunia seni. Enjoto adalah paket lengkap. Akordeon, piano, saksofon, klarineto, biola. Ruang kerjanya, kata putrinya Svetlana Dayani, adalah gudang buku dan alat musik. Dia menghabiskan waktu luangnya bukan untuk rapat, tapi untuk menaklukkan nada. Keunikan Enjoto terletak pada universalitas seninya. Musik klasik dan jazz sering dicap sebagai representasi budaya barat yang harus ditolak. Tapi bagi Enjoto, seni adalah nafas, tak mengenal batas ideologi. Dia pernah menulis artikel panjang yang mendalam soal komponis legendaris Ludwig van Beethoven. Analisisnya bukan hanya soal musik, tapi menghubungkannya dengan konteks sosial, kemelaratan umum yang membuat rakyat Indonesia terpisah dari karya-karya besar ini. Tapi kejeniusan Enjoto tidak berhenti di sana. Yusuf Ishak, pemimpin redaksi Merdeka, menyebut Enjoto adalah seorang genius. Dia menguasai beberapa bahasa asing. Belajar bahasa Rusia hanya butuh 3 bulan untuk bisa membaca koran berbahasa tersebut. Sekarang, mari kita bahas kedekatan paling menarik Jack Lesmana, salah satu musisi jazz terpenting di Republik. Enjoto dan Jack adalah teman karib, bukan hanya karena cinta musik, tapi karena keduanya adalah putra Jember, Jawa Timur. Yusuf Ishak bahkan berkelakar saking akrabnya Enjoto dan Jack. Dia menduga Jack Lesmana diam-diam sudah menjadi anggota PKI tertutup. Haha, tentu ini hanya guyonan, tapi menunjukkan betapa liberal dan terbukanya lingkaran pertemanan Enjoto. Gaya hidupnya ini, saudara-saudara, seringkali membuat petinggi PKI lainnya, terutama Aidit, menyindir Enjoto. Dianggap terlalu liberal, terlalu banyak bergaul dengan kalangan non-komunis. Ini adalah retakan halus yang sudah muncul jauh sebelum badai politik datang. Di sisi lain, Enjoto adalah senjata utama PKI di parlemen. Dia adalah orator ulung, ahli propaganda, dan yang paling penting, dia adalah penulis pidato terkenal Presiden Soekarno. Ini sangat signifikan. Pidato-pidato Bung Karno adalah dokumen sejarah paling penting. Jika Enjoto yang menulis, itu artinya pemikiran dan diksi politik PKI secara halus bisa menyusup ke dalam narasi kenegaraan. Ini adalah puncak pengaruh taktis seorang komunis. Selain politik,
Dia menulis ratusan artikel dengan nama Pena Iramani dari soal kebudayaan, ideologi, puisi, cerpen, bahkan sampai analisis catur. Dia adalah pabrik intelektual yang bekerja non-stop. Namun, di balik kejeniusannya, ada kelemahan fatal. Kehidupan personalnya. Di awal 60-an, saat melawat ke Moskow, Anjoto disebut menjalin cinta dengan wanita Rusia bernama Rita. Masalah ini segera menjadi amunisi internal. Partai melarang keras kadernya beristri lebih dari satu. Ini bukan sekadar urusan moral, tapi urusan disiplin partai. Aidit menggunakan masalah ini untuk melemahkan posisi Anjoto di partai. Akibatnya, posisi Anjoto di Komite Sentral PKI mulai tergerus. Dia, sang genius, mulai terpinggirkan oleh intrik yang jauh lebih remeh dari tesis sosialisme Indonesia yang dia kerjakan. Ini adalah taktik eliminasi personal di tengah politik ideologi. Dan kemudian, badai itu datang. Peristiwa G30S ke 1965. Jejak Anjoto lenyap begitu saja. Tidak ada pidato terakhir. Tidak ada pembelaan, tidak ada pengadilan yang layak, hanya keheningan yang mencekam. Diduga, Anjoto dihabisi tentara pada Desember tahun 1965. Hingga hari ini, kematiannya adalah misteri. Sejauh mana keterlibatannya dalam G30S, atau apakah dia hanya korban pembersihan, tidak pernah terbukti gamblang. Kematian misterius ini, saudara-saudara, tidak hanya menghilangkan nyawa. Kematian ini mengubur kemungkinan elaborasi pemikiran-pemikiran besarnya, termasuk tesisnya tentang sosialisme Indonesia. Bangunan pemikiran seorang genius yang harusnya menjadi warisan intelektual, kini tampak seperti jalan yang terputus sebelum menemukan ujungnya. Kita, sebagai bangsa, kehilangan kesempatan untuk menguji keberhasilan atau kegagalan pemikiran tersebut. Anjoto, petinggi PKI yang jago main biola, akrab dengan musisi jazz, seorang intelektual multitalenta yang nasibnya berakhir tragis. Dia adalah cermin dari kompleksitas sejarah Indonesia yang seringkali lebih kaya dan lebih tragis dari sekadar hitam dan putih. Menurut lu, seandainya Anjoto tidak dihabisi, dan tesis sosialisme Indonesianya bisa ia kembangkan, apakah politik Indonesia di masa Orde Baru akan berbeda? Coba lu bayangin, bagaimana seorang petinggi komunis dengan selera seni yang tinggi bisa mengubah wajah PKI? Tinggalkan komentar lu di bawah. Jangan lupa like video ini jika lu merasa kisah Anjoto adalah kisah yang harus diangkat. Subscribe ke Wahyu Penakluk untuk bongkaran sejarah yang lebih gila lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam penakluk.